ada di sini ada yang warna hitam ya, ada keratin, ada melamin. Ada juga mata melamin ya. Ini keratin misalnya. Atau apa yang lain. Oh, teman-teman paham, ingat ya, yang tentang enzim-enzim amilase misalnya kalau kita makan, ya kan? Untuk amilum gitu. Ini langsung kayak saya ngeliat, ini bercanda dulu ya. Saya ngeliat ke kamera ya, ke ininya teman-teman ini loh. Kan saya tuh nggak ngeliat apa yang di PPT, lihatnya yang teman-teman ini semuanya. Terus langsung tet 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 tet, kayak kayak ini nggak sih, ngeliat apartemen jendela semua terus mati semua, hitam semuanya. Saya baru ngomong semuanya langsung hitam berat gitu, kayak mati lampu. Ya. Terus akhirnya muka saya yang putih sendiri nih. Sempet pet 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 pet. Nah, tenang Ini udah nyala teman-teman, lagi, saya Bu. saya kalau ngajar nggak ngeliat PPT, jadi saya ngeliat yang saya ajar. Nah, apa namanya, tadi sampai mana? Oke, protein yang teman-teman mungkin paham apa contohnya. Contohnya kalau kita makan ya, di mulut misalnya ada amilase, itu kan protein yang berupa enzim gitu ya. Nah, itu dikode misalnya. Oh, ada yang mengkode namanya gen ya, yang berhubungan dengan amilase lah gitu. Terus, nah gampangnya gitu. Jadi semua protein di dalam tubuh kita itu ada yang menyandi, ada yang mengkode ya. Jadi ibaratnya di dalam tubuh kita itu ada pabriknya, ya pusatnya ini yang akan kita omongin hari ini ya. Ini materi ya berat lah gitu ya kalau untuk yang mungkin belum pernah berkenalan dengan protein, molekul atau apa gitu ya. Ya lumayan berat dan harus berimajinasi gitu ya. Tapi saya kepengen teman-teman membayangkan seperti pabrik aja. Oh, ada pabrik. Kalau teman-teman lihat es teh, ada fresh tea, segala macam ada pabriknya. Sama gitu ya, yang dia hanya memproduksi es teh itu. Nah, di dalam tubuh kita juga gitu. Ada protein yang dia diproduksi lah. Ya, ini saya pakai bahasa awam sekali ya. Semoga semoga bisa diterima. Ya, itu terus nanti ada protein, protein inilah yang berfungsi di dalam tubuh kita, ya, yang fungsional. Nah, hari ini kita mau melihat prosesnya seperti apa, bagaimana kok manusia ini bisa apa melangsungkan kehidupan gitu ya. Kok kita bisa hidup tuh gimana? Ada proses di yang terjadi di dalam sel kita yang kita nggak ngerti kan. Kita nggak ngerti ini, makanya makanya kalau teman-teman mungkin bisa lihat ya, diri sendiri ya, diri sendiri aja. Oh, apa kemarin saya sudah singgung kali ya, warna mata, kemudian warna kulit, ya kan, hidung gitu ya, ketinggian hidung punya dua lubang semua sama, ya ketinggiannya, ya. Kemudian apa, warna rambut ya, tadi sudah disebut, warna kulit gitu ya. Kemudian potensi terjadinya suatu penyakit. Nah, ini yang nanti akan teman-teman mungkin apa tulis untuk yang apa tugas akhir ya, penyakit mata gitu ya, apa hubungannya gitu. Jadi di dalam mata sudah belajar tentang protein mata ya dengan Bu Adel ya. Nah, itu ada yang memerintah supaya protein-protein itu tuh diproduksi gitu. Nah, ini kaitannya dengan gen yang kemarin kita pelajari dengan asam nukleat. Nah, fungsinya asam nukleat itu seperti itu. Jadi dia informasi genetik yang nanti akan menyandi, gampangnya memproduksi sesuatu. Bagaimana prosesnya? Yang hari ini kita akan belajar tentang prosesnya. Kenapa salah ya? Nih, kalau kayak apartemen ini tingkat yang pertama nyala, tingkat yang kedua nyala lampunya, tingkat ketiga sampai bawah mati semua. Lucu ya. Iya. Nampaknya muka saya ini serem sampai nggak ada yang mau lihat. Cantik kok Bunda. Oh, terima kasih. Hai, ini. Oke, kita mau mana ya kok jadi gini. Nah, kita tidak spesial kok.
Apa nggak bisa di- Nah, ini yang akan kita bahas hari ini sebentar. Oke, jadi di dalam prosesnya bagaimana kita bisa mendapatkan protein dari kode tadi gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Jadi ini proses yang terkenal, namanya central dogma ya teman-teman ya. Nah, cukup diketahui aja, saya enggak minta teman-teman buat ngapalin, yang penting tahu, mengerti konsepnya seperti apa gitu ya. Central dogma, bagaimana caranya ya. Jadi bagaimana cara pengkodean ada tiga, ada ini, ada proses begini di central dogma ya. Ada proses yang namanya transkripsi, ada translasi, ada replikasi. Ya, yang pertama mungkin saya mau jelaskan di replikasi aja. Apa fungsinya untuk replikasi? Apa tujuan dari replikasi ini, gitu ya? Replikasi itu apa? Teman-teman mungkin ini ya bisa apa, mengingat. Ya, replikasi itu maksudnya apa, teman-teman? Mengapa? Menduplikasi, Menggandakan, Duplikasi. menggandakan, biar memperbanyak, ya kan? double. Replika. Jadi memperbanyak mengcopy gitu ya. Fungsinya apa? Jadi kalau replikasi ini tujuannya adalah untuk memperbanyak DNA. Nah, supaya apa? Supaya DNA ini bisa ditransmisikan ya. Nanti ditransmisikan sifat-sifatnya ya kepada keturunan. Kalau misalnya tidak ada replikasi ini, maka ya DNA orang tua tidak akan bisa diturunkan kepada anaknya. Ya, jadi nanti jadi nggak sama nih antara gen orang tua dan gen anak gitu ya. Kok bisa nggak sama? Wah, nanti mau mencari anak kandung, bapak kandung nggak bisa, ya kayak gitu. Jadi replikasi ini diperlukan untuk kelangsungan kehidupan, gitu ya, kelangsungan kehidupan. Dan ini selalu dilakukan di dalam sel, gitu. Kemudian ada proses yang namanya transkripsi. Dari kata transkrip itu mentranskrip misalnya tadi bahasa DNA ya, ditranskrip ke bahasa RNA gitu ya. Misalnya kalau yang kemarin, oh apa sih DNA yang berbeda apa? Kalau kemarin T, oh kalau C nanti ada G, ada kalau G berarti dibaca C di sana. Terus kalau T, T kan sebagai U gitu ya. Kalau ada T berarti diganti U. Itu intinya ya ini. T diganti U. Oh ini kalau ini pasangannya di sini T, ini lihatnya yang kiri ya. Yang kiri ada GC. Nah ini komplementernya sebenarnya kalau untuk DNA pasangannya itu komplementernya. Nah yang di sini nih RNA membaca dari yang single strand sebelah kiri sini. Sorry, dari komplementarnya sini nih, ya dari sini. Jadi kemudian nanti kalau di sini C dibaca di sini G. Nanti bacaan ini mirip dengan yang paling kiri. Tapi bedanya kalau yang paling kiri ini nanti ada T gitu ya. Kalau dia T berarti nanti di sana kan pasangannya tetap A. Tapi kalau di situ A harusnya pasangannya T. Tapi kalau di apa di RNA ini dia akan dibaca sebagai U begitu ya. Jadi ini misalnya ini C, ini G berarti di sini ada C. Ini C berarti oh ini harusnya G. Ini G, oh ini di sini. Oh ini di sini, sorry. Oh dari sini. Ini G, ini C. Ya kan dia agak agak menghelix gitu ya. Ini G, ini ini C, ini G di sini ya kan karena pasangan C adalah G gitu. Terus kalau ini T, nanti di sini A. Nah, kalau ini A itu pasangannya selalu dengan T. Nah, kalau di RNA, T itu nggak ada, maka di sini U gitu ya. Terus di sini lagi ini C, berarti di sini dibaca G. Ini G, ini C gitu. Jadi pasangan selalu C dengan G ya, T dengan A gitu ya. Tapi kalau di DNA ada A, berarti di RNA pasangannya bukan T tetapi U gitu. Nah, seperti itu ini mentranskrip itu seperti ini. Kemudian nanti dari transkripsi ini, nah seperti kalau teman-teman
semuanya dulu pernah pramuka ya. Pasti pernah pramuka. Nggak ada di sini nggak ada pramuka. Ya, kalau pramuka itu kan teman-teman pernah nggak kalau kita mau jurit atau apa sih itu ya, hiking ya. Terus ada morse, ya nggak, yang di ini peluit kan, tit tit gitu kan. Terus nanti ada panjang lagi, peluit ditiup panjang gitu. Nah, kita kan mengartikan setiap apa tiupan peluit itu sebagai huruf ya, ya nggak, sebagai huruf. Nah, di sini juga ya. Nah, sampai nanti huruf itu menjadi kata dan kita mungkin oh di timur misalnya timur. Oh, kalau timur berarti kita harus jalan ke arah timur gitu. Nah, di sini juga sama. Jadi apa yang dibahasakan oleh RNA nanti akan diubah ke protein tadi. Protein apa? Jadi proteinnya apa nih gitu. Tapi protein ini nanti harus dibaca dari RNA. Kalau nggak dari RNA nanti nggak akan bisa ya. Jadi si eh, asam amino yang nanti akan membentuk protein itu dia hanya bisa membaca dari bahasa RNA saja. Gitu makanya kenapa si DNA harus ditranskrip dulu ke RNA, baru kemudian didapatlah protein. Nah, seperti itu. Nah, protein inilah yang fungsional di dalam tubuh kita. Makhluk hidup juga semuanya ya, organisme, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, virus ya, semuanya punya sifat yang sama di sini ini, punya kesamaan di sini apapun jenisnya ya kayak gitu. Nah, ini akan kita pelajari. Nah, kalau sudah sampai di protein inilah ini yang fungsional, maka teman-teman bagaimana apa hubungannya kalau misalnya ini ya, ini protein ini yang fungsional dalam tubuh ya kan, yang kalau misalnya terjadi penyakit tertentu ya, gimana ya? Kalau secara normal ya protein ini melakukan signaling di dalam tubuh sehingga melakukan kehidupan yang normal, ya mendukung kehidupan yang normal. Tapi ketika terjadi sakit ya mungkin ada gangguan gitu ya. Jadi protein ini terganggu. Nah, biasanya ditelusuri itu gangguannya apa? Em, apakah ini penyakit genetik ataukah hanya gangguan di gen yang bukan genetik? Kalau saya ngomong penyakit genetik itu artinya keturunan ya, seperti kalau teman-teman tahu Down syndrome, tahu ya? Down syndrome, nah kayak gitu dulu keturunan itu namanya penyakit genetik. Tapi ada juga sekarang ini penyakit-penyakit yang bukan keturunan juga dicek secara genetik ya untuk melihat ada gangguan enggak. Misalnya kalau yang saya lakukan saat ini lihat di orang yang kena diabetes misalnya, apakah apakah misalnya kalau neneknya punya diabetes gitu, keturunan ketiga misalnya cucunya apakah punya potensi ke sana misalnya gen apa yang terganggu misalnya begitu ya kan, ada banyak gen yang terlibat tentunya karena ada banyak signaling yang melibatkan banyak protein. Nah kayak gitu. Aduh, yang sampai di sini paham enggak ya? Saya pelan-pelan aja, paham ya? Jadi protein fungsional, fungsinya begitu, dan dia dikode oleh gen, ya, yang dimana di situ ada DNA, asam nukleat kemarin. Oke, ya seperti ini. Ini sebenarnya sudah ringkasan dan bisa selesai. Saya enggak kasih yang berat-berat. Nanti saya diprotes. Nah, ini perlu enggak ya? Oke. Ini proses replikasinya, teman-teman ya. Replikasi tadi menggandakan, memperbanyak, begitu ya. Nah, prosesnya ada, sebenarnya untuk menentukan pakai yang metode mana, ini ada penelitian dulu tentunya ya. Ada penelitian yang semi konservatif, model ya, beberapa model. eh, ini kalau mungkin kalau orang optometri kurang kerjaan banget sih model begini kok ya diteliti gitu ya. Jadi beberapa model untuk replikasi itu seperti apa gitu ya. Emang peneliti itu kayaknya kurang kerjaan ya. Modelnya seperti apa? Apakah seperti yang di kiri ini semi konservatif, konservatif atau dispersif modelnya. Nah, replikasi itu gampangnya begini. Jadi kita punya satu untai DNA ya, parental ini, yang dia nanti akan bisa menjadi dua, gitu ya, menjadi dua. Kemudian dia akan memperbanyak lagi, terpisah lagi, kemudian dia akan dikopi lagi, gitu. Jadi artinya kita akan memiliki yang misalnya tadi sumbernya satu, gitu, kita akan bisa memiliki 2 pangkat N. Biasanya gitu, misalnya 2 pangkat N.
bisa mendapat berapa juta kopi. Itu kalau 2 pangkatan pakai alat, sorry. Ya seperti itu. Ya, jadi eh, caranya ya caranya bagaimana dia bereplikasi itu dia dengan membuka ini. Jadi kemarin kalau ingat ya antara nukleotida dan nukleotida itu dia punya ikatan namanya ikatan hidrogen. Ya, jadi bagaimana caranya mereka berpisah ya dengan memutuskan ikatan hidrogennya itu. Perlu ada gambar kalau ini. Ikatan hidrogen itu yang ini nih ya, yang mengikat antara G dan C dan G ini ikatan hidrogen. Begitu. Jadi untuk mendapatkan kopi, memperbanyak, itu mesti dipisah dulu. Ibaratnya kalau cowok sama cewek ya gandengan tangan ya kan ini gampang nih. Gandengan tangan depan-depan gitu ya. Mereka mesti pisah dulu untuk mendapatkan pasangan yang lain ya. Supaya apa? Kita dapat banyak pasangan gitu. Ya dihitung banyak pasangan. Di sini sudah punya pasangan semua. Sudah, Belum, Bu. Belum, Bu. Bu. Belum. Oh, berarti RNA kalau belum. Masih banyak yang belum. banget. Apa? Kalau hari ini belum. Oh, kalau hari ini belum. Makanya gimana saya nggak jadi cerita kalau hari ini Kan belum. pasangannya dipisah, Bu. Jadinya belum. Oke. Oh, ya kan yang sebelumnya punya pasangan terus dipisah. Kira ikatan hidrogennya dipotong, ya. Kemudian setelah itu dia akan membentuk ikatan dengan yang baru. Seperti itu. Gampangnya gitu ya bahasanya. Sama ini nanti prosesnya kita lihat. Oke, ini em, ini yang semi konservatif. Jadi kalau sekarang di perkembangan yang terjadi sekarang ini yang dipakai adalah ini nih yang semi konservatif model gitu. Kalau yang konservatif model dari satu dia melahirkan dua tetapi dengan model yang berbeda. Ya, warna ini warna misalnya satu biru satu ini. Bukan berarti DNA-nya warna biru ya teman-teman. Ini hanya mau ngomong bahwa akan ada misalnya pas dipisah ini dia ada dua punya sifat A dan B gitu loh. Nah, akhirnya dari sini punya dua seperti ini. Nah, kemudian kalau yang dispersif itu eh, apa kopiannya dia memiliki sifat masing-masing dari parentalnya. Ada biru, ada merah mix begitu. Nah, ini nggak dipakai. Jadi model yang pada saat ini dipakai adalah yang semi konservatif. Nah, di dalam proses replikasi gitu ya, apa yang berperan? Yang berperan adalah enzim ya, banyak enzim di situ yang berperan. Ya, salah satunya enzim polimerase. Nah, ini untuk apa? Nanti kita lihat gambar. Ya, ini yang tadi ya, semi konservatif yang dipakai. Ini percobaannya Michelson, nggak usah dihafalin. Tahun 1958. Udah ada yang lahir belum? Tahun 1958. Pak Adi udah. Bapak-bapak, ibu-ibu. Lansia dong, Bu, kalau udah segitu. Iya, ini penelitinya udah lansia ini ya. Jadi tahun-tahun segitu dia sudah melakukan penelitian mengenai DNA, padahal kita belum direncanakan ya. Ya, oke. Jadi pakainya semi konservatif ya ini. Hmm. Nah, jadi replikasi ini terjadinya di mana ya? Jadi replikasi terjadi di dalam sel tentunya. Nah, kemudian dimulai dari lokasi yang namanya daerah ORI atau origin of replication ya di dalam genom. Nah, eh, nah nanti ketika apa namanya pelepasan ada pelepasan DNA origin gitu ya, dia akan membentuk sintesis baru. Jadi yang tadi kalau saya bilang dipisah itu akan membentuk dua akan membentuk dua untai gitu ya, yang disebut sebagai replication fork karena dia seperti garpu gitu. Kemudian dia akan nanti tumbuh dua arah ya, nanti kita lihat gambarnya. Nah, kemudian di situ ada, loh, eh, nanti di situ ada DNA polimerase yang berperan, dia akan mensintesis untai baru gitu. Jadi ada DNA polimerase yang berperan di situ. Gitu. Kemudian kalau di dalam sel mungkin ini perlu nggak ya? Jadi di dalam sel itu ada siklus teman-teman ya.
ada sintesis, ada G2, ada mitosis, sitokinesis, G1, G0 gitu ya. Nah, pada saat replikasi itu ada di tahap S ini, ada di tahap sintesis. Ini di biologi, jadi saya tidak jelaskan, tapi yang pasti teman-teman paham bahwa di dalam sel ada namanya siklus. Nah, replikasi DNA terjadi di siklus S, sintesis ya, karena akan membentuk DNA ya, untai baru. Jadi itu namanya sintesis. Terus, nah ini adalah proses dari replikasi yang tadi saya sebut, yang tadi disebut sebagai replication fork. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang untai ganda itu nanti dia akan membuka, gitu ya. Siapa yang berperan? Ya, yang berperan di sini. Ada satu, ini malah lebih gampang kalau teman-teman bayangin resleting. Semua pasti sudah pernah melihat ya, resleting ya. Ada yang belum? Pakai kancing semua. Ada yang pernah lihat resleting? Semoga sudah lah. Saya Nah, punya ini dong. kalau nggak punya bahaya ya. Ini, Pakainya lem, Dok. oke. Ini bayangkan ini resleting yang tadi ditutup gitu. Nah, dia akan dibuka. Yang membuka tuh yang bertanggung jawab ya, memisahkan ikatan ganda. Waduh, sudah apa namanya? Bergandengan ya, lagi senang-senangnya gitu kan. Ini dipisahkan oleh yang namanya enzim helikase. Dipisah pada saat apa namanya? Kok kalimatnya? Lagi sayang-sayangnya kan. Oh, Dipisah sama pelakor. iya benar. Dipisahkan ketika sayang-sayangnya. Wah, ya inilah DNA ya, karena dia mau replikasi. Tapi itu untuk tujuan yang baik, kalau di sini tidak apa-apa lah ya. Oke, siapa yang memisahkan? Yang memisahkan namanya DNA helikase. Jadi DNA helikase nanti dia akan bekerja memotong ikatan hidrogen antara dua ini ya. Nah, ini dipotong sehingga membentuk dua untai begitu. Jadi untai gandanya udah lepas. Nah, kemudian setelah lepas ada namanya protein ya, protein yang mengikat. Ya, ini primase yang sorry bukan protein yang dia mengikat rantai tunggal, menstabilkan rantai tunggal ini. Jadi ketika dia sudah terpisahkan ya, ini ada protein yang bertanggung jawab untuk mengikat supaya tetap terbuka begitu. Nah, ada dua hal di sini ya, yang ke arah ujung 5 ke 3 ya teman-teman. Ini ada ujung 5, ini ada ujung 3 di sini. Ini disebut leading strand ya, leading strand. Sedangkan yang kebalikannya ini disebut lagging strand. Antara leading strand dan lagging strand mempunyai perbedaan di dalam mereka memperbanyak ya. Memperbanyak kenapa? Karena yang berperan di sini adalah DNA polimerase ya, nanti untuk memperpanjang untai yang baru itu DNA polimerase, di mana kerjanya DNA polimerase itu hanya dari ujung 5 ke ujung 3 ya. Ini kalau mau lihat kerjanya DNA polimerase, 5-nya dia ya, bukan 5 yang ini. Kalau yang biru tua ini 5 ujung 5 ke 3 itu ini. Dari 5 bawah sini, nah 5 di sini, nah, ke sana jalannya. Ya, pakai mouse aja biar enak. Nah, terus ketiga ini ya, ini terminal 3. Terus kalau DNA polimerase gimana kerjanya? Kerjanya dari ujung 5-nya dia ke 3, ke arah sana gitu. Nah, jadi gimana sih ya caranya? Kalau teman-teman kemarin sudah belajar tentang bahasa nukleotida ya, AGCT seperti itu. Nah, ketika replikasi ini, fungsinya si DNA polimerase itu memasangkan AGCT yang baru ya. Jadi kalau tadi coba bayangkan ini, misalnya ini dalam setiap setiap strip ini ya, ini misalnya G gitu ya, ini G, ini C, ini A, misalnya gitu dan seterusnya. Nah, ini kan terpisah begitu.
Nah, kemudian bagaimana cara membuat ini yang baru untuk bisa menjadi untai ganda lagi? Yang bertanggung jawab adalah DNA polimerase, dia memasangkan pasangannya di sini, yang biru muda. Kalau G berarti dengan C. Kalau G dengan C, kalau C dengan G, kalau A dengan T. Nah, ini kerjanya DNA polimerase begitu, memperpanjang untai dengan memasang basa nukleotida dan sebenarnya dan kawan-kawannya ya, ada grup fosfat dan juga gula pentosa itu nggak usah dibahas. Kita ngomongnya ini aja yang gampang karena itu sudah pasti ada. Dan terus ke arah 5 ke 3. Kalau reading strand akan di copy istilahnya dengan mudah begini, replikasinya mudah gitu ya. Tapi, nah ingat kalau kerjaannya si DNA polimerase adalah dari 5 ke 3. Maka kalau di ujung yang bawah di lagging strand dia nggak akan bisa langsung ngopi seperti ini gitu. Karena ini nanti jalannya kebalik buat dia gitu. Nah, jadi harus nggak bisa dari sini ke sini maksud saya. Kalau ini kan buat dia dari 3 ke 5, jadi nggak bisa. Dia harus dari 5 ke 3. Nah, ada proses yang berbeda ya. Maka legging strand ini dibentuknya sepotong-sepotong gitu. Caranya gimana? Caranya dengan membentuk fragmen Okazaki gitu. Sebentar. Jadi ada yang namanya nanti akan ketemu dengan yang namanya fragmen Okazaki. Gimana caranya? Nah, primase itu ada yang namanya enzim primase. Enzim primase nanti akan memasangkan bentuk RNA primer di sini, ya, RNA primer di sini. Kemudian nanti dia akan diperpanjang. Jadi ada yang menginisiasi, si primer ini menginisiasi untuk terbentuknya untai yang baru, begitu. Nah, kemudian dipasangkan di sini primase, kemudian mulai DNA polimerase akan bekerja. Nah, ke sini, gitu ya. Tapi dia nggak bisa langsung. Jadi RNA polimerase dipasangkan, ini sepotong-sepotong dia bekerjanya, 5 ke 3. Terus ada RNA primer di sini. Kemudian baru DNA polimerase baru bisa bekerja memasangkan ke sana. Begitu seterusnya. Nah, akhirnya akan terbentuk potongan-potongan seperti ini, inilah yang disebut fragmen Okazaki. Nah, untuk antar fragmen ini, nanti akan ada yang namanya enzim ligase untuk menyambungkan fragmen, jadi mereka menjadi rantai yang utuh, begitu. Ya, ini proses dari replikasi, ya, arah replikasi ke sini. Itu mengikuti arah DNA polimerase. Oke, teman-teman. Nah, ini proses replikasi dan memperbanyak. Jadi tadi ada peran dari primase, kemudian apalagi helikase, kemudian DNA polimerase, dan yang terakhir ada ligase. Masih ingat nggak perannya apa aja tadi? Wah, senyum-senyum udah makan belum ini tadi? Bahaya. Gitu. Jadi tadi helikase boleh bertanya deh sampai di sini. Silakan. Bapak Aji Nur Hidayat. Iya, Pak. Apa, Coy? Hah? Nah, teman-teman kalau replikasi ini ya dia memperbanyak ya. Kemarin kan udah saya tanya ada yang pernah cek PCR di swab, kemudian dicek PCR-nya, PCR-nya lagi dicek pakai PCR. Jadi PCR itu alat untuk memperbanyak DNA ini gitu. Kenapa harus diperbanyak? Karena virusnya kan kecil banget ya, nggak kelihatan
gitu ya. Jadi ketika diisolasi itu RNA, kalau kemarin RNA virus, jadi RNA-nya sedikit. Nah, nanti ada proses di dalam lab untuk mengubah RNA menjadi cDNA atau menjadi DNA gitu ya. Nah, nanti DNA ini kan yang didapat dikit sekali, makanya pakai PCR namanya alat. Sebenarnya itu, oh sebentar, PCR itu teknik, sorry. Teknik untuk memperbanyak namanya polymerase chain reaction gitu ya. Jadi reaksi yang berantai dengan DNA yang dibantu dengan apa polimerase atau yang dipakai DNA polimerase tapi secara in vitro itu pun dilakukan. Jadi hal yang sudah terjadi di dalam sel itu dikopi secara in vitro atau di dalam tabung untuk memperbanyak DNA yang sudah keluar dari dalam sel gitu ya. Nah, alatnya namanya thermocycler ya. Jadi dikasih tahu aja biar seru ah. Nah, nanti udah pernah cek, katanya cek PCR, tapi nggak tahu kayak mana gitu kan. Gimana gitu. Udah ketemu Bu Ika belum? Nanti tanyain gitu. Nah, ini di Uprida ada ini. Kalau teman-teman nanti mau lihat, boleh bertemu saya di lab riset. Nah, ini adalah, nah alatnya seperti ini. Kalau kita punya yang ini yang T100 thermal cycler nih ya. Nah, kalau ini alat yang konvensional. Nah, kalau kemarin cek PCR-nya pakai yang, oh sebentar, dijelaskan dulu lah. Nah, alatnya itu di sini ada, nah, nanti DNA-nya teman-teman masukin di dalam tabung, kemudian tabungnya dimasukkan ke plat ini nih, ya yang ntar nggak kelihatan ya. Kalau sini bagus. Nah, di sini ada tabung-tabung kecil. Nah, ini nanti ditaruh di situ tuh. Nah, kemudian cara memisahkan itu kalau pakai alat ini biasanya pakai panas ya. Jadi mainnya suhu untuk bisa memperbanyak DNA-nya. Jadi nanti akan kelihatan teman-teman DNA yang tadi diambil yang diinginkan begitu ya dengan proses yang panjang ya nggak perlu saya kasih tahu. Nah itu di copy nanti diperbanyak. Nah nanti yang dimau itu akan nampak gitu ya. Oh ternyata ini benar nih. Terus kalau kalau yang dilakukan, nah ini nih kelihatan nggak ya gambarnya? Kekecilan nggak yang di ujung kanan? Apa sih? Ini Kelihatan. 2G, yang Kelihatan, lain 5G. kelihatan ya. Nah ini apa? Ini bukan 5D. Ini, sorry sorry. Ini gimana ya caranya bikin gede ya? Sama. Nah, begini. Jadi ini juga di copy itu tekniknya ya. Di copy diperbanyak. Nah, ini yang namanya yang kemarin dipakai teknik ini kuantitatif PCR. Maka teman-teman tuh akan mendapatkan berapa kopi. Jadi teman-teman dapat apa tuh namanya? Copy number yang city value. Nah, kayak gitu kan. Oh, ada city value-nya segini. Kalau 40 berarti virusnya 40 tuh masih tinggi ya kan, not virusnya tinggi. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi ini ada alatnya yang digunakan. Nah, alat tersebut mengcopy apa yang terjadi di sel, gitu ya, mereplikasi juga mengcopy, gitu. Jadi apa yang terjadi di sel dilakukan untuk melakukan pengecekan secara medis, gitu. Jadi dari situ ketahuan, ya kan, ini yang dominan dari swab itu, dari swabnya yang dominan ini virus apa? Apakah virus influenza biasa atau corona gitu ya. Terus oh ternyata corona. Berapa lot virusnya gitu ya. Nanti dilihat dari copy number dari virus yang diperbanyak itu ada 10 Hussein ya. Oke.
Oke, teman-teman sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Izin Bu, mau bertanya. Iya, boleh. Kalau pada kasus seperti Down syndrome itu, apakah ada kesalahan saat replikasi DNA-nya atau bagaimana? Kalau itu kesannya bukan direplikasi sebentar, tapi dia kan trisomi 21 ya. Ketika ada pembelahan Bu, pembelahan sel. Jadi bukan saat yang penyambungan ini ya. Bukan, karena kalau misalnya masalahnya di situ akan ngefek kemana-mana ya. Apa namanya apa? Down syndrome. Trisomi 21. Aduh, salah lagi. Jadi permasalahannya dia ada di kromosom, sudah bukan lagi tingkat gen. Kalau kromosom itu kan areanya lebih besar ya, areanya lebih gede. Gitu. Jadi kalau masalah di kromosom, udah pasti DNA-nya ini bermasalah. Gitu. Karena kan kemarin kromosom itu kan bagian semua informasi genetik di situ. Dan ini kan menjadi bagian di situ gitu ya. Gitu. Jadi dia ada masalahnya bukan di replikasinya, tapi di kromosomnya ada kelebihan di kromosom 21. Ya, itu ada trisomi di situ. Kejadiannya ketika di proses pembelahan ya, di meiosis atau di meiosis 1 gitu. Jadi ketika selnya membelah. Ingat nggak ya? Nah, tadinya kan selnya kan kalau ketika masih masih belum jadi gitu kan, sel itu kan membelah kan, jadi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Nah, permasalahannya ada di situ. Jadi bukan ketika replikasi begini gitu ya. Baik Oke. Bu. Ya. Oke, ini replikasi. Kemudian kita, nah sebenarnya ada inisiasi elongasi nggak usah ya teman-teman ya. Panjang banget. Ini buat anak-anak kedokteran. Oke, terminasinya yang tadi belum. Jadi di dalam replikasi ada proses terminasi atau dihentikan. Jadi dia tidak selalu replikasi terus gitu ya, enggak gitu ya ketika dibutuhkan saja. Nah, ada proses yang namanya terminasi ya, dihentikan, menghentikan proses itu. Jadi proses penghentian ini terjadi di situs tertentu ya, di situs tertentu atau di lokus gitu ya, lokus tertentu. Nah, ini melibatkan interaksi antara dua komponen ya. Ada sekuen situs terminasi di DNA dan ada protein yang mengikat urutan DNA itu untuk menghentikan replikasi. Ya, jadi proteinnya namanya protein TER. Kalau sudah protein TER datang gitu ya, oke berhenti, maka replikasi tidak akan berjalan lagi. Gitu. Jadi proses ini jangan dibayangkan bahwa akan selalu gitu ya. Nanti kalau ketika dibutuhkan ya direplikasi begitu. Nah, ini proses terminasinya melibatkan protein TER atau eh, DNA replication terminus site binding protein. Jadi dia akan mengikat ya, protein yang akan mengikat di sisi DNA replikasi untuk menghentikan terjadinya replikasi gitu. Nah, ini tadi sudah replikasi, kemudian kita akan belajar ke yang mana namanya tadi memproduksi ya protein gitu ya. Ini dari DNA ditranskripsi ya kemudian jadi protein ya. Kita bicara ke arah sini, gampangnya ke arah produksi gitu. Nah, sebelum kita ke sana, gini ya, kalau saya kembali lagi bahwa apa namanya di sini tuh ada gen yang ada ekspresi gen gitu ya. Kalau mungkin di warna mata, kenapa warnanya bisa seperti ini gitu kan? Ada proses, ada gen yang melakukan perannya di situ. Ya, ada yang namanya disebut sebagai ekspresi gen. Nah, ini adalah prosesnya. Di tahapan pertama ada transkripsi gitu ya. Jadi
di transkripsi itu akan ada perubahan bahasa molekul diubah menjadi RNA. Gitu, kemudian nanti ada translasi gitu ya. Jadi ketika nanti transkripsi ini akan ada proses sintesis RNA menggunakan molekul DNA. Jadi DNA yang ada ditranskrip bisa disebut juga dengan sintesis RNA untai baru gitu. Nah, ini proses ini juga bisa disebut sebagai proses sintesis protein. Jadi ada 2 langkah, transkripsi dan translasi. Nah, nanti kita akan bahas dulu tentang transkripsi. Transkripsi yang tadi sintesis RNA. Jadi untuk sintesis protein ada proses transkripsi, mensintesis RNA, kemudian translasi, mensintesis protein ini, gitu. Ya. Nah, RNA ini spesifik dia fungsinya. Kenapa? Kalau dibilang spesifik karena tadi tuh ya protein kan juga spesifik tuh. Protein namanya apa? Ya ada protein A, protein B, protein C. Maka kalau protein A berarti DNA spesifik A yang akan membuat gitu ya informasi genetiknya dari DNA dari gen A ya itu. Nah, kemudian selama proses transkripsi ini ada diperlukan yang namanya enzim DNA polimerase, gitu ya. Kemudian ada trifosfat ribonukleotida dan ada cetakan DNA-nya. Cetakan DNA dari DNA yang tadi itu yang kan tadi DNA double ya, tadi saya dijelaskan di depan. Ada yang salah satunya menjadi cetakan yang menjadi pedoman untuk nanti bisa membentuk RNA-nya. Ya. Kemudian yang kedua ada proses translasi. Ini kayaknya ntar aja. Ini pusing ini kalau dijelasin sekarang. Nah, sekarang sebentar. Nah, ini transkripsi DNA, dilihat gambarnya aja. Jadi transkripsi itu adalah proses pembuatan RNA ya, terutama kalau minggu lalu saya jelasin bahwa RNA itu kan ada 3 macam, ada transfer RNA, ada apa lagi? Messenger, ada ribosomal RNA. Nah, kalau di sini di sentral dogma di proses pembuatan protein yang kita akan buat di sini RNA-nya adalah messenger RNA atau mRNA ya, dimana gampangnya ya kalau mau membayangkan gampangnya sih mRNA ini ibaratnya translator gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya Pak Ardiansyah ngomongnya pakai bahasa Mandarin, saya nggak paham gitu kan ya, supaya bisa memproduksi satu kalimat bahasa Indonesia ya kan butuh translator. Nah, ini ibaratnya mRNA, makanya dia messenger RNA gitu. Ya. Nanti ya enzim RNA polimerase yang akan berperan ya. Di sini bukan DNA karena kita akan membuat RNA, jadi namanya RNA polimerase. Kenapa polimerase? Karena dia nanti akan membuat untai gitu loh. Maka disebutin poli kan banyak ya. Nah, jadi dia nanti akan membuat untai yang baru gitu, tapi berupa RNA. Maka RNA polimerase. Nah, proses ini merupakan rangkaian dari proses ekspresi genetik. Bagaimana gen itu bisa diekspresikan? Kalau kita tadi bilang, gampangnya kalau mau terlihat ya, yang secara genotip akan ditampakkan, gitu ya, bahasanya itu fenotipnya. Gampangnya yang tampilan kita saja gitu ya. Oh, saya lahir dengan cara terekspresi ini ya, rambutnya lurus agak berkelok, matanya belok gitu ya. Oh, warnanya mata coklat, kulitnya berwarna sawo matang, nah begitu. Jadi apa yang nampak gitu ya? Apa yang nampak dari si gen ini, ekspresi gen gitu. Nah, di sini nanti akan diubah teksnya. Nah, kalau teman-teman lihat di gambar gini ya, itu ada 2 untai DNA ya kan. Nah, lihat nih dari ujung 5 ke 3 ini kan lawannya atau komplementernya itu pasti kalau 5 3 lawannya ya. Gitu. Nah, ini ada titik terminasi di sini yang tadi kalau misalnya sudah berhenti itu ada protein yang akan mengikat di situ ya. Oke, ini RNA polimerase akan bekerja di sini ya, dia membuka
membuka DNA, untai DNA, kemudian di sini ada RNA yang dipasangkan, ya kan? Nah, kemudian si RNA ini nanti ini yang menginisiasi, kemudian tahap elongasi itu tahap pembacaan ya. Ini gambarnya di kanan, kelihatan nggak ya? Nah, ini akan memulai membaca. Jadi si messenger RNA membaca DNA template-nya, kita sebutnya DNA template ini, ya. Misalnya ini TO, DNA template-nya T dibaca A, C, G, C, G, G, C, A harusnya pasangannya T, tapi kalau RNA jadi U, gitu ya. C, G, T, A, dan seterusnya. Ya, nanti jadi ini yang dibaca misalnya yang ini DNA template-nya yang ini, yang di bawah. Setelah dia masuk, dibuka, dia akan baca yang ini, gitu ya. Nah, maka setelah itu, nah ini tahapnya seperti ini ya, yang di sini. Nah, cara pemanjangannya ini, misalnya dia bisa memanjang membentuk produk baru yang namanya RNA ini dengan bantuan RNA polimerase. Maka hasil bacaannya, transkripsinya adalah ini. Ya, 5 prime, ya, bla 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 ke 3 prime. Jadi dia bacanya dari bagian yang bawah, gitu ya teman-teman ya. Yang template, yang ujungnya 35, gitu. Karena nanti akan menghasilkan 53, gitu. Kalau misalnya dilihat gitu ya, sebenarnya si RNA ini nanti sama aja sama yang di atas ini. Apa bahasanya, tapi hanya membedakan yang T jadi U aja gitu. Kalau saya ngajarin teman-teman yang di bioinformatika, apa mereka belajar tentang, kok saya lupa ya, kok saya lupa belajar apa? Jadi lupa ngajar apa. Jadi mereka belajar tentang parah, tentang ini ya, tentang transkripsi begini, tapi mereka beda, mereka kan belajar pengkodean gitu. Jadi mereka mengkode juga gitu ya. Jadi supaya lebih gampang lihat di ujung 5/3-nya, karena 3/5 ini kan bacaan dari 5/3 tadi, maka RNA itu akan mirip dengan yang 5/3, cuman yang B diganti U. Oh, ngajarnya bioinformatika ya, jadi mengenai kode-kode yang untuk orang informatika. Aduh, pusing juga ya belajar kode-kode begini. Nah, seperti itu. Nanti kita dapat RNA ini. RNA ini yang nanti akan digunakan untuk mensintesis yang namanya protein. Oke. Saya nggak perlu jelasin ya yang elongasi, dan elongasi itu cuma memanjangin ini aja, kalau ditambahin yang apa ganti apa gitu, prosesnya namanya elongasi. Terminasi itu ketika sudah selesai ya. Nah, pada ujung 3 prime itu ada titik terminasinya, ya udah selesai kalau udah di situ. Ini gampangnya kalau melihat nih coding 53 ya, ini A, T, A, AU, CG. Nah, inilah RNA-nya dan seterusnya. Nah, apa bedanya antara transkripsi, replikasi, dan transkripsi? Kalau replikasi itu terjadi di seluruh DNA yang direplikasi. Tapi kalau transkripsi hanya di segmen, jadi tidak semuanya. Jadi ini juga ketika dibutuhkan misalnya mau untuk proses regulasi apa di dalam sel, maka harus diproduksi si A nih, gitu ya, si protein A. Maka kalau kemarin boleh saya gambarkan, gen itu ada, misalnya ada A, ya, area A, ini gampangnya mengingat gitu. B, kemudian di sini ada C. Nah, saya butuhnya A. Nah, kalau si transkripsi ya udah A saja yang diproses gitu, yang lain enggak. Tapi kalau replikasi di seluruh untai DNA ini yang dikerjakan ya. Kemudian nukleotida yang ditambahkan pada salah satu ujung saja. Tapi kalau ini sama, semuanya di salah satu ujung. Kemudian yang enzim yang berperan kalau kita mau replikasi pakainya DNA polimerase dan beberapa enzim yang lain yang berperan ya, tentunya untuk memotong untai ada helikase, primase untuk nanti menginisiasi gitu ya, dengan menempelkan RNA primer.
Kemudian ada enzim ligase ya untuk tadi kalau yang di lagging strand itu dia ada fragmen Okazaki, jadi harus dilem. Ya, ligase itu kerjanya dia mirip lem. Nah, kalau helikase kerjanya mirip gunting, ya gitu. Kalau polimerase dia memperbanyak, gitu, memperpanjang. Nah, kalau di transkripsi kita perlu RNA polimerase. Basa nukleotida yang diperlukan di sini ATGC, di sini AUGC, gitu ya. Dengan pasangannya seperti ini. Nah, hasilnya nanti akan direplikasi ada double helix. Nah, kalau transkripsi teman-teman hanya akan menemukan single strand dari messenger RNA. Single strand mRNA. Ini yang akan dihasilkan nanti. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kayaknya gampang banget loh materinya nih. Ya nggak? Nah ya, gini. Ya. Satu doang kayak gini. Yang lain tahu. Yang kelihatan soalnya satu doang gini. Oke. Ya, semoga bisa diterima. Ada pertanyaan? Boleh loh bertanya. Santai aja kita. Nggak usah terlalu tegang gitu. Ibu izin Bu, kalau pada Boleh. kayak anak-anak stunting gitu Bu, ini prosesnya kenapa Bu? Oh, stunting. Astaga. Oh, kebetulan saya kan nggak mendalami stunting ya. Tapi itu yang pendek yang susah Iya, bertumbuh ya. heeh. Bisa jadi Kayaknya dari genetika. Kalau kan saya orang oke. genetika ya, orang Iya. molekuler gitu. Bisa jadi dari pertama genetiknya dia membawa mungkin ya. Kalau kita belajar di sini tentang polimorfisme. Tapi kalau kita belajar tentang, oh mungkin dia membawa perintah dari orang tua misalnya ya. Oh kayak saya nih keturunan pendek tapi saya nggak stunting ya. Eh, pendek nggak tinggi gitu loh. Maksudnya tingginya kurang. Nah, tapi saya cukup lah nanti kalau ketinggian malah nggak imut-imut. Nah itu apa namanya? Tapi itu satu dari misalnya, oh ada masalah nih di sisi gennya. Tetapi kan sekarang berkembang bagaimana yang namanya nutrigenomik. Paham? Pernah dengar nggak? Bagaimana nutrisi yang mengubah ekspresi dari gen. Misalnya, oh gen A ini bermasalah nih. Gen A ini ternyata dia berhubungan dengan faktor pertumbuhan. Contohnya begitu. Ini yang sebenarnya saat ini sedang saya teliti ya. Kalau saya beberapa gen yang berkaitan dengan kerusakan ginjal akibat diabetes gitu. Nah, saya memberi nutrisi di situ supaya harapannya gen-gen yang berhubungan dengan kerusakan diabetes itu yang dia rusak gara-gara gula darah tinggi itu nanti akan berubah menjadi mempunyai ekspresi yang bagus seperti yang layaknya normal gitu dengan nutrisi antioksidan. Nah, sebenarnya kalau kasus yang melibatkan nutrisi, kekurangan nutrisi misalnya, kok di dalam sel itu kan ada lingkungan tentunya ya. Lingkungan sel yang pada akhirnya akan mempengaruhi oh bagaimana ini bertumbuh, faktor pertumbuhannya seperti apa gitu. Nutrisi penting gitu. Mungkin yang pertama kalau bisa saya ini secara genetika mungkin dia membawa sifat dari orang tua, tapi bukan berarti itu tidak bisa kalau sudah itu harga mati terus nggak bisa bertumbuh enggak ya. Itu adalah hal yang bisa diperbaiki dengan nutrisi. Kalau misalnya nutrisi bisa memperbaiki sampai ke dalam gen seperti itu ya. Oh, ekspresinya menjadi lebih baik nih gitu ternyata. Beda dengan orang tua. Itu bisa diperbaiki. Seperti itu kasusnya. Kalau di sini kan nggak ada yang apa namanya? Kalau ini dengan gembar-gembornya sekarang kan juga harus memperbaiki makanan kan. Artinya dia bisa diperbaiki dengan nutrisi, tapi memang membawa sifat seperti contohnya kalau kayak tadi yang saya sebut diabetes ya, misalnya orang di kakek gitu ya, oh keturunan ketiga saya nih keturunan ketiga nih gitu ya. Ngomongnya apa ya? Kok saya lupa loh saya pakai bahasa-bahasa gitu. Apa grogi apa gimana sih ini? Bingung. Nah, jadi di apa keturunan ketiga hmm, apakah masih punya sifat apa namanya punya potensi untuk terkena diabetes enggak? Itu kan bisa dicek sekarang. Nah, kalau memang sudah punya potensi, so what gitu loh, gitu kan? Pertanyaannya, ya berarti apa? Mengubah lifestyle-nya begitu ya. Oh iya nih, ternyata nih misalnya si A punya
punya potensi untuk mengalami stunting 6 kali lebih besar gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, itu. Ya, nanti berarti nutrisi, pola makannya semua harus diubah gitu. Kemudian seperti tadi kalau yang diabetes sudah diketahui secara genetik gitu ya, membawa dan punya faktor risiko 6 kali lebih besar atau 7 kali. Jadi harus gimana mengubah gaya hidup supaya apa? Ekspresi gennya itu bagus gitu maksudnya. Tidak rusak oleh lingkungan di dalam sel gitu. Jadi dari pola makan semuanya harus diubah. Jadi selnya bisa melakukan signaling dengan baik. Ingat, di dalam tubuh kita itu hampir semua itu protein yang dia dikode oleh gen gitu. Protein yang melakukan melakukan proses signaling gitu ya, dari A sinyal B, C, D gitu ya. Nah, itu ingat ini tuh ada yang bertanggung jawab. Nah, yang bertanggung jawab ini sebenarnya dia bisa diubah ekspresinya dengan menggunakan nutrisi yang tepat misalnya gitu. Ini ngomongin penyakit ya, makanya ngomongin nutrisi gitu. Dan ini pun yang sedang saya kembangkan di apa diabetes itu ya, karena ekspresi ya beberapa gen dia ekspresinya akan rusak atau beberapa hal yang lain ekspresinya akan meningkat kalau terjadi glukosa darah tinggi ya, gula darah tinggi ya, atau kencing manis gitu ya. Nah itu padahal itu meningkatnya jelek gitu ya, makanya kita membutuhkan nutrisi mungkin yang dia bisa menekan ekspresi ini supaya dia lebih rendah gitu, menjadi normal seperti layaknya yang sehat gitu sih. Nah kayak gitu-gitu sih, dan nanti mainnya di sini begitu Pak. Semoga Berarti menjawab ya. izin Bu, berarti sebelum ada terjadinya replikasi dan transkripsi ini harus ada intervensi dulu biar setidaknya hasilnya ada peningkatan atau lebih baik gitu kali ya. Sebenarnya kalau misalnya kan ada yang namanya gen regulator ya. Gen regulator itu yang dia akan eh, gampangnya yang dia berperan di dalam secara fungsional di dalam tubuh. Begitu ya. Kadarnya bagaimana? Kadarnya harus normal gitu ya. Ya pasti di sana ada sistem pemicu bagaimana dia bisa dihasilkan dan lain-lain gitu kan. Nah, semuanya ada eh, faktor yang menyebabkan itu bisa ditranskripsi atau ditranslasi, sudah pasti gitu ya. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu, ini kan kondisi normal, udah pasti diciptakan terus. Faktor pertumbuhan juga udah pasti diciptakan terus gitu ya, karena tubuh butuh. Ada satu ketika yang perlu. Kalau mungkin teman-teman tubuh butuh dengan ini, butuh ini mau meninggi nih, mau meninggi berarti faktor ini nih diciptakan lebih ini ya. Itu di dalam sel itu udah ada yang mengatur gitulah ya. Nah, kondisi normal. Bagaimana kalau kondisinya tidak normal? Biasanya dicek dulu. Kalau kondisi tidak normal gimana tuh? Oh, kalau dia nggak bertumbuh berarti ada faktor pertumbuhan X, gitu ya. Kan ada ya anak-anak yang, nah ini ada kasusnya ya, yang anak-anak dia tidak bisa tinggi ada karena ada faktor X. X-nya ini adalah dia tidak bisa memproduksi hormon pertumbuhan atau, nah ini aja hormon pertumbuhan. Makanya ada anak-anak itu yang disuntik hormon pertumbuhan. Pernah dengar enggak? Jadi dia itu di usia SD itu udah mentok, nggak bisa tinggi lagi gitu. Tapi sebelum usia 17 tahun dia bisa disuntik hormon supaya dia tinggi gitu. Nah, kayak gini-gini. Kalau normal kan secara normal kita itu pasti akan ada terus. Tapi untuk yang apa yang tidak normal, tiba-tiba faktor pertumbuhan itu sudah berhenti dan tidak tumbuh lagi gitu. Nah, ini kita harus melihat perbedaan ini, baru kita bisa tahu ternyata kasus ini terjadi kalau faktor X ini tidak normal gitu ya. Atau ada kasus juga kalau misalnya di overexpress, kalau ini kan tadi dia down regulasi, jadi dia nggak memproduksi, jadi nggak ada ekspresi. Ada yang overexpress, misalnya kanker segala macam, ya kan ada beberapa protein yang overexpress. Jadi dia akan ini terus inflamasi itu kan juga kalau peradangan, sorry. Nah, peradangan itu kan ada protein-protein yang berperan. Ya kan, seperti kemarin, sebentar jangan sampai ke tumor deh. Nih, kemarin tuh apa yang terjadi? Ada badai inflamasi gitu ya, teman-teman, itu familiar ya. Nah, badai inflamasi misalnya. Itu yang harusnya inflamasinya sedikit menjadi over
gitu. Nah, itu kondisi tidak normal juga. Jadi kondisi tidak normal itu bisa down regulasi atau up regulasi. Jadi meningkatkan kadar atau menurunkan kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu kondisi normalnya seperti apa untuk bisa melihat bahwa oh dia overexpress atau dia down regulate gitu. Nggak ada ekspresi, datar. Gitu. Ya kayak gitu. Bisa menjawab, Pak? Semoga. Siap, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Yang lain mungkin boleh. Loh, saya tidak melarang. Daripada ngantuk, mending ngobrol ya kan. Nggak ada nih. Aduh, kok nggak ada. Ayo wes, kalau gitu kita lanjut dulu. Nah, ini proses translasi, penerjemahan gitu ya. Nah, translasi ini nanti kalau di mRNA kita kan akan ada urutan nukleotida juga tadi ya. Nah, dari situlah diterjemahkan menjadi asam amino, kemudian menjadi protein. Sebelum saya masuk ke protein, ya, protein itu juga polimer. Jadi protein itu panjang ceritanya ya. Kemudian protein itu disusun oleh yang namanya asam amino. Kalau kemarin DNA disusun oleh kan asam nukleat gitu ya. Asam nukleat, sebentar. Nukleotida itu loh, yang ada nukleotida yang ada gula fosfat, pentosa, dan itu. Nah, itu monomernya dia. Ya, maka gula fosfat, pentosa, nukleotida akan berikatan menjadi asam nukleat yang panjang ya DNA atau RNA. Nah, kalau protein sama, protein itu dia juga polimer panjang. Kalau teman-teman lihat dada ayam itu protein ya, tapi dia sudah berwujud itu. Nah, di dalamnya ada asam amino namanya, tapi nggak kelihatan ya. Jadi protein yang panjang itu monomernya adalah asam amino ya. Nah, asam amino ini punya nama masing-masing ya. Setidaknya ada 20 asam amino. Ya, kalau 20 asam amino ini minimal 20 ini bergandengan, itu bisa disebut sebagai protein. Ya, minimal. Tapi kalau kayak hemoglobin ya, HB, itu sudah 1000-an. Ya, jadi banyak yang bergandengan. Nah, asam amino bergandengan. Gitu. Nah, ketika membentuk protein ini, ya yang dibaca dari messenger RNA tadi yang panjang tadi dibaca sebagai asam amino pada akhirnya berikatan sebagai protein. Nah, karena tadi kita berbicara tentang sesuatu yang tidak normal ya, misalnya ada sesuatu yang salah di gen, teman-teman bisa membayangkan ya, di gen, karena ini di gen ini nanti akan diubah menjadi mRNA nanti akan menjadi protein. Kalau ada yang salah di DNA, ya misalnya satu basa nukleotida, kira-kira ada yang bermasalah enggak di proteinnya? Terjemahannya bisa salah enggak? Kira-kira. Tadinya kan dari G menjadi C, ya kan? Nanti itu diubah menjadi protein. Nah, kalau yang di DNA-nya ada yang salah, proteinnya kira-kira keliru enggak? Ada yang salah juga. Oke, ya ada yang salah juga. Bisa ada yang salah, ya. Nah, tergantung mutasinya nanti biasanya. Gitu. Tapi ini perlu penekanan di sini, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti akan diterima menjadi protein, ya. Oke, ini tidak perlu lagi. Nah, di sini ada rRNA dan tRNA yang dia tidak ditranslasi, enggak, tapi dia berperan sebagai transfer, ya mengantarkan asam amino, ya ribosom di sini ada rRNA-nya. Ini tidak usah dihafalin lah, yang. Nah, ini caranya, ya, cara untuk translasi. Yang pertama ada faktor, ada start codon dan sebentar, stop codon. Mau ngomong stop aja kok susah ya. Saya mungkin kasih tahu dulu untuk hasil terjemahan misalnya ya. Nah, hasil terjemahan itu kan berupa kode genetik begini ya teman-teman ya, yang merah ini ya.
Yang merah ini tadi DNA-nya. Nah, hasil terjemahan itu yang hijau ini. Nah, nanti ada UAC, GAU begitu ya. Nah, bagaimana cara menerjemahkan itu di tiga, maksudnya ada berdasarkan tiga. Jadi satu kodon, kalau dibilang satu kodon itu ada tiga bahasa. Nah, satu ini kode menjadi asam amino misalnya ada UUC, oh ini namanya fenilalanin gitu ya. Ada usin, ada isoleusin, ada metionin, valin, alanin, treonin, prolin, serin, bla bla bla. Ya. Terus, nah ini sampai di sini paham dulu ya. Ada tiga nukleotida itu dia diterjemahkan menjadi satu asam amino. Begitu. Padahal tadi panjang nukleotidanya, maka nukleotida yang dibentuk dari DNA ke RNA, dari RNA ini, dia akan dibaca tiga-tiga. Gitu. Akan dibaca tiga-tiga. Oke. Nah, gimana cara membaca? Nah, di sini di ribosom itu ada yang namanya start codon. Ini start codon itu selalu AUG. Ya, AUG. AUG ini nanti diterjemahkan menjadi asam amino metionin, ya. Oke. Nah, di si AUG di sini kemudian dimulai prosesnya. Nah, ini ibaratnya kayak gampangnya itu kayak konveyor gitu loh. Pernah masuk ke dalam pabrik kan ya? Ada konveyor yang berjalan gitu. Apa ya gampangnya ya? Tutup botol. Pernah ke pabrik minuman? Ada yang pernah ke pabrik minuman nggak? Kalau minuman itu di pabrik itu ada tempat filling ya untuk ngisi botol. Kemudian nanti ada tempat untuk menutup botolnya. Ya, jadi di filling dulu, diisi dulu gitu ya. Kemudian sampai di tahap sini ditutup. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu. Stop codon itu ibaratnya dia botol pertama nih. Ya, botol pertama diisi oleh diikatkan oleh asam amino. Sorry. Sebentar gimana caranya ya? Membuat mengerti. Ini AUG ini ya ini ada polipeptida yang nanti dia akan mengikatkan ini ke metionin ini loh. Nah, gitu. Jadi nanti ini akan merangkai metionin ya di base site-nya ini metionin, kemudian perpanjangannya sudah nanti tergantung dia lanjutannya apa. AUG terus CCG. CCG ini di dibahasakan sebagai prolin, maka nanti akan lanjut prolin. Prolin berikatan dengan metionin. Nanti akan ke sana lagi. Oh, ada UAC. Sorry, CCG. Oh, CCG, metionin, prolin, bla bla bla. Sudah, nah begitu seterusnya. Jadi selalu membawa pesan gitu loh. Sehingga ini dirangkai menjadi protein. Jadi ini mirip-mirip botol gitu ya. Mirip botol membawa ini terus ditutup. Oh, ini apa namanya? Metionin. Kemudian nanti geser lagi yang sebelahnya dibaca sebagai prolin. Nanti geser lagi sebelahnya dibaca sebagai isoleusin misalnya begitu. Nah, antar asam amino yang tadi sudah dibuat itu dia akan berikatan dengan ikatan peptida. Begitu, maka terjadilah yang namanya satu rangkaian protein. Di sini bingung enggak ya? Sampai sini bingung apa enggak? Silahkan bertanya. Enggak ya? Enggak bingung ya? Hmm, oke lah, biar cepat kuliah. Oke. Lanjut. Nah, seperti ini gampangnya. Mana ya gambar yang paling gampang? Nah, oke ini. Kalau pakai tadi ruwet, pakai ini aja. Nah, ini ya. Misalnya ini IAUG. AUG ini satu kodon. Ya, satu kodon. Kemudian diterjemahkan menjadi metionin, gitu ya. Sampingnya lagi ada GUC. GUC satu kodon, dia menjadi valin. AUG, ya, serin, gitu ya, diterjemahkan begini. CCA, prolin.
dan udah selesai. Kalau udah selesai ada namanya stop codon. Jadi ini nggak terus diproduksi terus gitu, nggak ya. Kalau misalnya protein seperti hemoglobin ada 1.400 misalnya, ya udah setelah 1.400 asam amino ya sudah berhenti gitu ya, seperti itu. Nah ini nanti dia akan berikatan ya, ikatan membentuk suatu protein ya, ikatannya disebut ikatan peptida. Jadi di sini ada penggabungan dari asam amino yang pada akhirnya nanti akan membentuk protein begitu gitu ya. Nah, dasarnya adalah kamusnya ini, kamusnya. Nah, kamusnya ini. Oh, kalau ada UAC, cari di sini UAC. Oh, berarti ini tirosin. Ya kan, TYR. Terus GAU, GAU apa GAU dicari. Hmm, bukan gua ya, kalau pokoknya GAU ya harus GAU, nggak boleh GUA. Nanti bisa beda loh, asam aminonya beda. Oh gini, terus gini, wah nggak ada GAO, GUA aja deh gitu ya, enak aja, nggak bisa ya. Nanti nanti bisa berbeda ceritanya. Yang harusnya nanti membentuk Ibu Yemi, nanti bisa jadinya Pak Ardiansah, ya kan? Beda, itu hanya karena salah satu hal yang berbeda, jadi nggak sembarangan ya. GUA dan GAU berbeda. Nah, kalau misalnya terjadi mutasi ya, aduh, ini harusnya tadi apa yang rusak nih misalnya G-nya hilang gitu ya. Harusnya urutannya begini secara normal. Tadi menyambung Pak Siamto. Secara normal harusnya G. Nah, itu kan bisa terjadi kalau misalnya kayak gini bisa terjadi overexpress atau tidak terekspresi misalnya gitu. Oh, kok jadinya AUC. Kita lihat kalau GAU apa? GAU itu as ASP aspartat ya. Kalau misalnya dia berubah, kan bacanya selalu harus 33 ya, 3 gitu. Kalau misalnya dia ada yang hilang, ya udah bacanya geser gitu ya. AUC, jadi apa kalau AUC? AUC, isoleusin. Beda banget aspartat sama isoleusin. Ya, akhirnya proteinnya sifatnya jadi berbeda. Nah, itulah yang membuat banyak permasalahan terjadi di bumi ini. Gitu. Sampai di sini translasinya. Ya. Sebentar saya ada tamu, tapi ini saya tak WA dulu bentar ya. Oke, teman-teman sampai di sini ada pertanyaan? Untuk translasi bisa dimengerti? Kalau nggak ngerti boleh bertanya loh, mumpung saya di sini. Hmm, hmm, hmm. Tidak ada. Ini teman-teman sudah bekerja di ini semua yang berkaitan dengan mata semua atau berbeda? Sudah, Bu. Optik Melawai, Bu. Oh, di optik Melawai semua ya? Di optik Melawai ya? Campur sih, Bu, sama yang di luar juga. Oh, begitu. Di rumah sakit, Bu. Di bagian apa Bu Yemni? Di Poliklinik Mata. Oh, gitu. Oke. Di klinik di daerah? Di RSPAD Gatot Subroto, Bu. Iya. Oh, dekat ya. Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak sampai di sini? Bu izin, kalau bisa ditarik kesimpulan, jadi DNA itu melakukan replikasi, terus ditranskripsikan menjadi RNA. RNA-nya itu tiga nukleotida RNA itu diterjemahkan menjadi satu asam amino yang ikatan asam amino itu yang menjadi protein gitu ya, Bu? Iya, tapi replikasi dan transkripsi tadi sesuatu yang terpisah ya, Bisa. bukan menjadi satu. Hanya saya mau kasih tahu proses yang terjadi aja. Sebentar. Kalau replikasi terjadinya di DNA. Sama semuanya. Tapi Semuanya. tadi saya bilang bahwa kalau replikasi ini terjadi
untuk melaksanakan kelangsungan kehidupan ya. Maksudnya supaya dia diturunkan segala macam, tapi dia tidak ikut area ini, tidak ikut rangkaian ditranskripsi. Jadi dia rangkaiannya berbeda, hanya memperbanyak kopi DNA saja. Ya, kalau proses ekspresi gen yang ditranskripsi translasi, ya bedanya begitu. Jadi bukan dari replikasi nanti ditranskripsikan terus ya enggak. Replikasi hanya memperbanyak, tapi ketika nanti dibutuhkan untuk regulasi tertentu, seperti tadi kita ngomongin soal faktor pertumbuhan yang dibutuhkan di dalam tubuh kita waktu kita masih kecil, saya betul kan, ya dia akan diproduksi tuh. Nah, ketika kita udah gede lah di atas 17 tahun misalnya, faktor pertumbuhan kan nggak ada lagi kan. Maksudnya faktor pertumbuhan untuk kita tinggi gitu loh. Kalau growth factor yang lain sih ada yang buat ini. Nah, untuk kan udah nggak lagi. Jadi kita tuh oh ya udah selesai sampai di sini gitu. Saya juga nggak tinggi-tinggi terus gitu kan ya. Nah, itu ketika dibutuhkan namanya berperan di dalam regulasi di dalam tubuh gitu. Gitu ya, Bu ya. Baik, Gitu. Bu. Kalau replikasi ini akan terus terjadi dengan waktu tertentu untuk proses tadi kelangsungan kehidupan gitu, supaya bisa diturunkan sifatnya ke anaknya gitu. Oke. Ada yang lain? Ini jumlah mahasiswa berapa ya? 29, Bu. 29. Berarti ini nggak hadir satu. Oke. Sakit tadi katanya. Pak siapa Sama tadi? satu Pak lagi Husen izin. sama Pak Tio sakit. Pak Husen ya. Pak Husen sama siapa Pak? Setio Prajoyo. Oh iya. Husen. Pak Husen sebenarnya sih join, Bu. Cuman beliaunya mungkin nggak bisa on cam gitu karena sambil nyambi sama tugasnya kalau nggak salah. Oh, rapat tadi ya. Mm-mm. Oke. Jadi dia bisa join cuman nggak bisa on cam. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kemarin yang tanya tugas siapa ya? Saya Bu Ika. Ini deket-deketan kuliahnya ya. Ya, kita lagi di kampus Bu. Iya, Bu. Itu tentang iya ya. tugas yang kemarin Ibu Oh beri. iya tuh, cecer-cecer. Oh iya, gimana mau tanyanya? Bu, tugasnya bisa lebih spesifik lagi nggak Bu nama-nama gennya? Oh, cari aja banyak kok. Sebagai contoh. Kayaknya susah banget nyari Oh, cukup nyari lah. gennya apa Bu? Biar nggak kembar, Bu. Apa kembar yang penting nggak contek-contekan. Justru maunya nyontek, Bu, biar cepet. Oh ya, saya nggak. Nah, kalau kayak gitu cepat. Saya menilainya cepat, langsung cepat. Itu sudah pasti cepat gitu. Mungkin, nah contoh. Penyakit mata ada apa aja? Penyakit mata ada apa aja? Glukoma, Visualitis mungkin, Bu. ARMD. Miopi, presbiopi, glukoma, lagi Astigmatisme. astigmatisme, terus Emetrop kan Neuropati optik Bu. nah nih the molecular genetic of human myopia. Contoh gitu caranya ya. Terus ada gen apa saja di sini? Oh, genetic of myopic development. Ini kita lihat dulu.
Coba tanya dah. Bu Ika, izin bertanya. Iya, Ini individu toh Bu, bukan kelompok. iya kan Iya, individu. PAS. Kurang nih kok individu. Iya, individu. Nanti kalau berdua seperti DNA saya pisah dulu, saya akan menjadi helikasenya. Gitu. Lah iya Bu, pada nggak percaya. Nggak Kita percaya. anggapnya kelompok Bu itu Bu. Sama saya tuh harus percaya. Izin Bu, berarti nanti satu penyakit itu gennya bisa banyak ya Bu ya? Bisa, makanya dibagi-bagi aja. Jadi kan nggak mirip. Ya nggak? Iya, soalnya tadi udah di searching di NIM ini sih Bu, yaitu kayaknya gennya satu penyakit panjang banget gitu. Nggak apa-apa. Ya itu. Jadi nggak usah dibahas semuanya. Jadi misalnya, Ibu temukan apa tadi? Yang ada ARMD, ada katarak, ada optik neuropati kan tadi Bu ya. Misalnya misalnya optik neuropati itu ada tersusun dari beberapa gen, itu yang diambil satu gennya aja yang dibahas gitu Bu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Tapi dari misalnya nih, dari gen, tadi gen apa Bu yang ditemukan? Apa nih? Optik neuropati. Ini kok kromosom ya rusaknya. Optik. Berarti bentuknya nanti paper aja Bu atau kayak Iya, makalah formal? paper aja lah. Paper aja ya Bu. Ada batasan halamannya Bu? Nggak usah, asal jangan menginjak halaman temennya ya. Oh siap. Bikin resume gitu ya Bu. Iya, tapi ya jangan satu lembar juga. Kasih kasih ini. Sebentar. Gini, Judulnya satu kasih. lembar, isinya satu lembar gitu Bu. Kasihan ya saya. Jadi nanti ada judul, kemudian ya halaman judul terserah lah ya. Yang pasti nanti ada pendahuluan, kemudian tujuan menulis ini apa. Misalnya tadi ada gen X gitu. Saya mau menjelaskan, kok saya dalam paper ini akan paper ini bertujuan untuk apa ya, melakukan evaluasi mengenai fungsi dari gen X gitu kan. Nah, terus nanti ada di situ misalnya di diskusinya dikasih gen X itu apa gitu ya. Pengertiannya seperti apa, bagaimana fungsinya gitu ya. Kemudian apa yang dia lakukan di situ. Bagaimana kenapa dia kok bisa menimbulkan penyakit tertentu gitu ya, gen X di miopi misalnya. Oh, kok apa sih hubungannya dia sehingga miopi ini timbul gitu? Apakah dia overexpress, apakah dia tidak terekspresi sehingga miopi ini timbul di seseorang kayak gitu ya. Misalnya contoh yang pernah saya lakukan aja. Nah, ini jadi ingat. Kan kalau diabetes itu kan ada yang namanya diabetik retinopati ya kan? Nah, di situ kenapa dia bisa terjadi diabetik retinopati? Karena ada VEGF yang berperan. Ya, nah, VEGF itu adalah vascular endothelial growth factor, di mana dia adalah satu protein. Nah, kalau protein dia disandi oleh gen VEGF namanya, ya. Nah, gen VEGF ini menjadi VEGF, kemudian ya diproduksilah VEGF untuk pasien yang dia punya retinopati diabetik. Jumlah VEGF-nya itu tinggi biasanya, makanya dia disuntik anti VEGF. Iya, enggak? Itu sih yang terjadi di sini saya lihat gitu ya kan. Nah, disuntik anti VEGF supaya apa? Tidak terjadi vaskularisasi terus-menerus, karena itu lama-lama menekan gula mata ya kan. Maka terjadilah retinopati diabetik. Nah, gitu. Contohnya itu. Tapi sebenarnya apakah di retinopati diabetik itu hanya gen VEGF saja yang berperan? Coba nanti dicek ya, apakah ada gen yang lain. Nah, kalau misalnya teman-teman ada yang menulis ini misalnya ya, tentang gen VEGF berperan dalam retinopati diabetik. Nah, nanti dijelasin VEGF itu apa sih gitu ya, fungsinya secara normal itu apa gitu ya. Terus nanti dia mekanisme seperti apa sih perannya. Nah, baru kalau misalnya terjadi, hubungkan dengan penyakit yang teman-teman mau angkat. Misalnya retinopati diabetik. Jadi apa kesalahan yang terjadi di situ? VEGF-nya kenapa?
Ya mungkin hubungkan dengan hiperglikemi berarti ya kan. Gula darahnya tinggi, berarti hubungannya nanti ke retinopati apa? Dengan dia menyebabkan VEGF ini kenapa sehingga terjadi retinopati, begitu maksudnya. Ya, jadi paham ya. Gennya ini berperannya seperti apa sehingga timbul satu penyakit. Nah, apakah hal itu pun terjadi di miopi? Misalnya miopi belum tentu VEGF, bisa jadi yang lain, ya kan? Banyak kok gen yang terlibat. Sebenarnya ini hmm, ini misalnya nih, hmm, ini zinc ini, ya kan, diaprogilasi di retina. Hmm, di mana itu saya nggak ngerti. When axial eye growth inhibited by positive lens regulated when the axial linked to. Nah ini ada zinc. Apa itu zinc? Nah zinc ini juga nih. Ini untuk apa tadi ya? Saya tuh tadi ngapain sih? Lupa. Miopik. Miopi ya. Nah kayak gini banyak. Nanti zinc itu apa? Perannya bagaimana? Begitu. Bisa lah, gampang banget. Daripada nanti ngapalin itu. Maka kalau teman-teman di sini akan sekaligus belajar tentang translasi, bagaimana aplikasinya untuk jadi jangan ngapalin teori ya kan? Ngapalin teori ngapain? Yang penting di aplikasi ini seperti apa? Oh, ketika ini terganggu, oh bikin upregulasi, oh bikin downregulasi. So what gitu loh, nah gitu. Kan bagus ya kan? Oke ya. Ada Baik, yang Bu. mau? Udah dapat gambarannya, Bu. Oke, yang lain bagaimana Mas? Ada yang bingung nggak? Kayaknya senyum-senyum semua tuh. Senyum mumet, Bu. Sudah, Bu. Tapi enggak bahasa Inggris ya, Bu? Enggak usah lah. Memang bisa bahasa Inggris tahu. Ini lagi senyum traveling. Pakai bahasa Jawa aja. Aduh, Ayo, Boten, Bu. artinya mboten tok. nanti saya bisanya ngoko kalau pakai ini pusing. Oke. Boleh pakai bahasa Banyumasan, Bu, kalau gitu. Waduh lah itu saya bisa pingsan nanti. Orang kepenak, Bu. Apa? Apa itu? Minimalnya berapa lembar, Bu? Enggak, saya nggak batasin lembarnya. Lembarnya ya, tapi ya jangan selembar. Gitu. Jangan 2 lembar terus tulisannya gede-gede, janganlah. Ya, ya berapa ya? Kira-kira 3-4 lembar lah gitu kan. Itu kan enak dibaca ya. Harus ada kalimat sambung menyambung menjadi satu loh ya. Jangan apa namanya? Jangan kopas doang. Jadi apa teman-teman di parafrase kalau menulis. Karena kalau kopas itu gampang banget ketahuan gitu ya. Lah ini yang ini toh gitu. Jangan kopas. Kalau misalnya menerjemahkan ya dibikin kalimat Indonesia yang baik lah gitu. Jangan plek, nanti kelihatan. Jadi udah dikasih tahu triknya loh ini. Nah, terus sitasi jangan lupa. Teman-teman menyadur dari siapa mesti ditulis. Misalnya, sudah tahu kan sitasi ya? Mendelay ya, Bu, boleh. Belum. Oke. Misalnya teman-teman ambil kalimat Zeng adalah gitu. Tadi ada Zeng mana ya? Kok Zeng ini kok susah kayaknya. Sebentar saya carikan yang gampang deh. Citasi itu kita menuliskan Boleh pakai mendelay kan ya, Bu, boleh? oh ya boleh banget. Ya, oke. Citasi pakai mendelay kan kemarin diajarin yang di literasi perpustakaan kalau nggak salah. Teman-teman diajarin tuh pakai itu. Ya benar.
Presbyopia itu apa sih bahasa Inggrisnya? Ini genetic role in presbyopia. Oke, let's go. Nah, sebenarnya kalau dicari itu bisa, dapat. Sebentar, tapi jangan bacaan gini ya. Ini biar gampang aja saya. Tapi ini nanti nggak bisa. Hmm. Nah, ini ada. Nih, ketemu deh. Ini apa? Ini kelihatan nggak PDF-nya? Masih proses sih. Masih loading. Iya, Lola ini loading lambat. Lama. Ini banyak loh teman-teman ya. Ini dekolagen tipe 1 alfa. Kalau 1A, ini di miopia. Ini contoh kolagen atau apa? Ini matrik evaporasin di sklera, dinding sklera. Nah, ini misalnya gen. Nah, contohnya gitu. Misalnya kalau 1A itu ada di dinding sklera. Nah, kenapa sih dia kok bisa menyebabkan miopia gitu ya? Nah, kalau teman-teman menyadur dari dia, nanti tidak di belakang kalimatnya, sorry, ditulis namanya, nama belakangnya. Misalnya dari yang ini ya, dari yang tahun 2013. Nah, contoh ini di miopia lagi ada GLRA2. Nah, ini kan nggak mungkin sama karena di miopia ada dua. Tadi call 1A gitu ya. Call A1A. Nah, sekarang ada GLRA misalnya. Nah, mutasi ini ternyata menyebabkan miopia. Nah, GLRA2 gen ini apa? Gitu ya. Terus nanti dijelasin bla bla bla. Nah, kalau teman-teman ngambil dari sini, nanti kasih tahu, oh penulisnya ternyata Kitian. Berarti Ki, ini nama Cina apa nama mana ya? Nah, kan kalau penulisan nama Cina ada yang berbeda ya, nama marganya kan di depan. Jadi biasanya nama depan yang ditulis Ki. Dari mana sih dia? Sebentar. Kok nggak ada afiliasinya? 1, 2, 3. Oh, ini Tian. Kok Tian ya? Ya udah. Tian, 2022 gitu misalnya. Nah, terus nanti di daftar pustaka ditulis ininya. Tian Ki ada ini, judulnya apa. Nah, itu bisa pakai Mendeley ya. Jadi sebenarnya bisa citasi langsung bikin daftar pustaka ada metodenya nanti kalau bisa. Nah, tapi tetap wajib mengambil kalimat dari siapa, di belakangnya tulis ya. Misalnya Bu Yemi Oktaviani, misalnya saya melihat dari tulisannya Bu Yemi, ya saya tulis Oktaviani, 2023, itu citasinya. Nah, kemudian nanti sesuaikan dengan daftar pustakanya. Bisa pakai Mendeley, silahkan. Daftar pustaka silahkan mau pakai apa Vancouver boleh, Harvard boleh, ya.
3 sampai 4 halaman cukup lah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nampaknya sudah lelah Hayati ya. Submitnya kapan Nggak Bu ada. izinnya? Gimana? Submit. Selesainya kapan izin? Oh, dikumpulkan ketika UAS saja. UAS-nya kapan? Infonya Di sih jam akhir Juli. akhir Juli. Jadi Mm-mm. ketika jam UAS itu saya terimanya. Ya, jangan ada Oh, yang di luar jam UAS. Kan ini waktunya panjang toh buat bikin. by Misalnya email ya Bu? by email atau dikumpulkan ke Google Drive, teman-teman. Nanti Boleh. silakan ketua bikin Google Drive aja dan undang saya di situ supaya saya bisa lihat. Ya, Bu, silakan nanti nggak diupload di situ. Ya, ada revisi-revisi toh, Bu, langsung diterima aja. ya langsung diterima aja kan UAS. Makanya harus dibikin yang bagus, gitu ya. Kok bingung direvisi mah nggak apa-apa. Misalnya revisi itu, tapi kalau udah diterima di UAS ngapain saya revisi? Udah gitu aja. Tapi yang bagus tulisnya biar nilainya bagus. Kayaknya seneng banget ya direvisi ya. Oke lah, kalau itu bisa membuat teman-teman bahagia, saya juga bahagia. Oke. Yang penting nilainya bagus Bu, baru bahagia. Iya, harus makanya supaya yang bagus dibikin yang bagus. Gitu ya, nggak ada lagi pertanyaan? Nggak ada lagi pertanyaan. Ini pertanyaan yang menyetop ya. Nggak ada lagi pertanyaan gitu kan. Harapannya adalah nggak ada yang bertanya. Nanti kalau ada yang bertanya lewat Mas Dede Bu ke Ibu. Oh, silakan di WA saja. Tapi karena saya nggak selalu pegang HP ya, mohon maaf kalau WA-nya dibalasnya lama ya. Baik, Bu. Oke. Oke. Begitu yang kemarin bertanya sudah jelas ya. Sudah, Ibu. Sudah. Oke. Itu, Jadi kalau eh, Hmm? Gimana? sampun jelas, Bu. Oh, sampun jelas. Jadi misalnya nanti ujiannya jam 9 sampai jam 11, artinya paling telat ngumpulin adalah jam 11. Lebih dari itu saya tidak terima, ya. Oke ya. 9 sampai 11 silakan diupload di Google Drive. Nanti silakan dibikin linknya, terus share dengan saya. Email saya ini ketua kelasnya siapa, Pak Sianto ya? Dede. Mas Dede Oh, di kelas salah. sebelah, saya di kelas sebelahnya lagi Bu. Ada 2 ketua kelas ya, Bu? Tapi nanti koordinasinya dengan Mas Dede aja Bu, di satu linknya aja. Oh ya, silakan. Mas Dede ini libatkan saya di share link ya. Karena Boleh WA saya silakan nanti nomornya untuk ini. kebetulan kita ada dua kelas ini Bu, gabungan. Oh gitu. Oke. Yang rukun ya, 2 kelas gabungan. Ya Bu, anak. Kalau kita emang ngikut adik-adiknya Bu. Oh gitu. Ternyata ini kakak beradik tadi sini. Oke. Oke, ya udah kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Terima kasih teman-teman sudah selalu mengikuti kelas saya. Semoga nanti kita bisa bertemu di Ukrida ya. Kalau Amin. ketemu jangan lupa. Iya, Bu, enggak lupa. Ayo, Bu, hapus 2, Bu. Ya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kalau selama saya menyampaikan materi mungkin ada yang terselip-selip bahasa yang nggak tahu atau mungkin terselip-selip kata yang menyinggung perasaan, ya kan? Saya minta maaf. Senang bertemu dengan teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kan kita seumuran ya. Jangan Bapak Ibu ya. Nakal, nakal, mohon maaf. Nggak, masih muda 17 plus.
Oke, ya udah. Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai ketemu lagi. Kalau ada mau ditanyakan silahkan WA saya ya. Gitu. Baik. Ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Selamat Sampai sore, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.